karena bisa sama-sama membantu serangan ya. Oh, Arkan tadi terlepas masih bisa berikan bola. Kali ini kita lihat baik sekali masuk ke dalam dia dan umpan terobosan kurang tinggi tadi bolanya. Iqbal terus mengganggu, bahaya. Satu serangan dari Ahmed Saliman sendirian tapi dia. Ayo kepung terus. Iya, dibawa ke pinggir dan hati-hati Andrika. Bisa diamankan dengan baik. Cepat saja langsung berikan bola oleh Jihan Palevi. Serangan bagi Indonesia kali ini masih bisa terkena rupanya oleh Nuri tadi. Bola keluar pemirsa. Ya, terlihat juga tadi Andrika sangat percaya diri. Memang bagi penjaga gawang ketika sudah memutuskan akan maju menangkap bola, itu harus bisa menangkap dengan sempurna. Ya. Kalau ragu-ragu bola lepas, Bahaya itu. Itu yang sangat berbahaya dan bisa dimanfaatkan para pemain tim lawan. Apalagi kalau di dalam kotak penalti ya. Dan Andrika sejauh ini memang menjadi pilihan utama dari Coach Bima Sakti. Ya. Narendra. Pas saja pada Iqbal. Ya, kali ini melebar, berikan ruang pada Zaki. Masih Zaki, bisa kita lihat. Kirimkan umpan kali ini kita lihat baik sekali. Ini dia Kaviatur. Kaviatur mencoba mengatur ritme permainan. Naik Iqbal kali ini membantu serangan. Narendra Tegar yang dituju. Coba umpan kombinasi kali ini. Rizky masuk ke dalam. Umpan. Oh, Rizky harus lebih tenang lagi. Lebih tenang lagi karena tidak ada pemain yang dituju dengan umpan lambung seperti tadi. Tidak apa-apa, it's okay. Ayo terus konsisten, terus menekan, terus membuka peluang, terus bergerak, dan terus menciptakan peluang dengan create space di depan. Ya, dan yang paling penting tempo permainan ya yang perlu dijaga. Jangan mengendor ketika memang masih menguasai jalannya pertandingan. Karena 1-0 ini belum aman ya. Iya, baik sekali. Rizal kali ini, Rizal Subakja, masih Rizal. Coba lewati kali ini. Terbaca rupanya. Baca pergerakan Rizal Subakja oleh Nuri tadi, fullback kiri dari Palestina. Dan memang perbedaannya dengan Rizal dan Habil akan lebih cepat mengirimkan umpan. Ya. Tapi Rizal akan berupaya untuk melakukan pergerakan lebih jauh ya. Sebetulnya tidak masalah juga, asalkan bisa lebih efektif ya untuk memberikan umpan secara cepat ya. Karena terlalu lama tadi kita melihat bisa terbaca lagi ya, sudah terbaca. Nah, kali ini Iqbal kembali kuasai bola periksa. Kita lihat sudah menemukan umpan dari Hanif Ramadan. Habil. Ya, ini sekarang Palestina bermain, pressingnya juga berjalan cukup baik dengan terus memaksa. Kadang-kadang pemain tengah Indonesia harus melakukan back pass lagi. Kontrol bola yang baik kita lihat. Iya, ini dia mendapatkan support dari Kaviatur tapi memberikan bola pada Rizal Subagja. Masih Rizal. Ada Kaviatur di sana. Kaviatur. Baik sekali berusaha Hanif Ramadan kali ini. Ya, berikan bola pada Iqbal. Masih Iqbal. Punya kemampuan dalam build up. Serangan yang sangat baik. Rizky. 2 orang langsung berikan. Kita lihat luar biasa. Baik sekali. Masih Rizky lagi. Ini dia terus menekan, konsisten. Ada Hanif Ramadan lagi. Sementara itu Zaki sudah naik membantu serangan. Dan kita lihat Kaviatur kali ini. Masih Kaviatur. Sangat aktif pergerakan dari pemain tengah Indonesia pemirsa. Mendekat Jehan Palevi. Ini dia Jehan. Masih Jehan di sana. Kirimkan umpan tadi. Masih bisa dihalau. Manasra, umpan jauh. Bisa direbut lagi oleh Zaki. Kita lihat, kita terus konsisten, terus kuasai lapangan. Terus menekan kali ini pemirsa. Dan masih bisa dikuasai. Rizky kosong di sana. Iya. Tidak apa-apa. Konsisten terus menekan kopi, ini. Bro. Mas Bro. Nonton bareng. Karena memang tadi juga sudah ada Habil dan juga Rizky ya. Dan bolanya datangnya cukup nanggung juga tadi sebenarnya. Iya, dan juga di luar jangkauan 2 pemain tersebut. Justru lebih dekat ke pemain Palestina. Dan para pemain Palestina memang untuk saat ini lebih fokus untuk bertahan saja ya. Karena mereka sulit membangun counter attack. Satu kali saja tadi mereka mendapatkan kesempatan bangun counter attack, tapi juga gagal menciptakan peluang. Artinya pressing dan koordinasi dari Indonesia cukup rapi sejauh ini. Memasuki menit ke-21. Habil Yafi tadi. Cantik. Iya, bagus sekali. Narendra Tegar kirimkan umpan kali ini. Masih bisa dihalau, ini dia. Bola kedua masih bisa dikuasai lagi oleh Hanif Ramadan. Dia tekukkan ini pemirsa. Dan masih bisa dihalau. Kembali bola bisa dikuasai lagi oleh Zaki. Hanif Ramadan kali ini. Kita lihat. Kaviatur masuknya. Masih direbut lagi. Luar biasa gangguan dan pressing yang terus dilakukan. Ini berisiko sebenarnya untuk Palestina. Mereka bisa
fisiknya nanti di babak yang kedua ya, kan sangat berpengaruh ketika bermain pressing seperti ini. Ya, dan bertahan itu sebetulnya lebih sulit daripada menyerang. Jadi fokusnya harus dijaga terus. Iya, bertahan itu karakter ya. Iya. Kita lihat lagi, masih bisa dihalau. Bola kali ini dikuasai oleh Ahmed Hawamda. Balik umpan panjang yang tidak jelas ditujukan pada siapa, yang masih bisa dihalau oleh Zaki. Hanif Ramadan kembali, bisa kita lihat terlepas. Ya. Baik sekali. Satu momen saling tackle yang sempurna tadi. Narendra Tegar kali ini minim gangguan, kita lihat. Pas sekali momennya tadi oleh Manas Kenapa ya udah telat ngangkat? Ayo Iqbal, kita lihat. Berbahaya, masih bisa ditepis, itu dia. Baik sekali. Andrika mencoba gawang dengan antisipasi dan refleksinya tadi, dan ini dia menghasilkan sepak pojok yang pertama untuk Palestina. Ya, terlihat ya ketika Indonesia kehilangan bola di tengah, maka langsung ada ruang antara lini tengah dan juga pertahanan. Para pemain Palestina bisa masuk sampai ke lini pertahanan, dan kita lihat hampir saja sebuah peluang bagi mereka untuk mencetak gol, dan memang itu yang perlu diperhatikan, space behind midfield. Jadi ruang di belakang lini tengah. Mantap. Jika itu terbuka akan bisa dimanfaatkan para pemain Palestina. Sama kopi. Dan pemirsa Kopi, bro. sepak bola, untuk tetap bisa menyaksikan pertandingan sepak bola dan program kesayangan Anda di Indosiar, ayo segera pindah ke siaran TV digital, karena mulai 2 November siaran TV analog akan dihentikan ya, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau bisa gunakan set-top box. TV digital bukan TV rumah ya, yang menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Masih mendapatkan perawatan pemain bernomor punggung 19 Mahmud Radi dan kapten tim mereka Manas Radi, mulai pemain total. pertama tadi yang langsung melakukan sebuah counter cepat ke depan, dan sedikit terlambat tadi kita dalam hal transisi, sehingga mereka tadi hampir saja dalam kondisi yang unggul jumlah orang ketika melakukan serangan. Masih bisa ditepis satu tendangan yang mengarah ke gawang Indonesia, dan itu mungkin satu-satunya on target sampai dengan menit ke-24 dari Palestina. Sudah bersiap juga di sana. Ini dia harus ekstra fokus kembali. Kita lihat Rizal Subagja menempel Al-Fukaha tadi. Center back dari Palestina yang juga sudah naik untuk bersiap menyambut tendangan sepak pojok kali ini. Ayo Indonesia bisa. Ayo Indonesia fokus. Kita lihat peluang pertama dari sepak pojok yang dimiliki oleh Palestina. Sudah lakukan, terlalu rendah, iya. Dan di sini dia masih dari Rizky, kita lihat, cantik sekali Rizky. Baik, kita lihat pemirsa, kosong di sana. Ayo, Narendra, butuh support Narendra. Sayang sekali. Tapi bola masih ada di daerah pertahanan dari Palestina kali ini. Masih dihalau jauh ke depan, mengarah lagi bola kepada Zaki. Rizal Subagja dituju. Hanif Ramadan mendekat kali ini, masih Hanif. Ini dia Hanif, ya. Pada Zaki kembali, Iqbal kuasai bola. Habil Yafi, balik lagi pada Iqbal, mencoba memancing juga pada pemain Palestina untuk bisa keluar dari area pertahanannya. Zaki kembali, kita lihat umpan panjang kali ini, kontrol paling sangat baik. Ini dia pemirsa, satu serangan ke Jehan. Masih Jehan berikan bola. Terbaca tadi. Jehan lagi coba rebut bola. Iya. Numpuk semua hampir pemain Palestina di area pertahanan mereka. Hanif Ramadan kembali. Umpan yang sangat baik pada Rizal kali ini. Rizal terlalu ke dalam. Sayang sekali. Ya, possession yang cukup lama dari Indonesia, dan juga ada shifting position ya dari para pemain Indonesia dari tengah masuk ke sayap, dan juga ada fullback yang ikut mendukung. Secara serangan memang terlihat ada sinkronisasi antar lini dari Indonesia, tinggal memang perlu lebih efektif ketika memberikan umpan ke dalam kotak penalti pertahanan Palestina. Ya. Ini kalau agak numpuk gini memang berat, kombinasi umpan 1-2-nya harus banyak ya, Dinder. Dan jarak harus dekat. Iya, jarak harus dekat, itu dia, terus sekali. Karena kalau cross,
kalau crossing sepertinya Agak sulit memang. agak sulit ya, beberapa kali bisa ditangkap ya oleh penjaga gawang Palestina, kecuali tadi ya kesalahan ya, yang intercept tapi masuk ke gawang sendiri dari pemain Palestina. Iya. Zaki, umpan panjang dari Zaki baik sekali. Kita lihat satu peluang kali ini. Oh, terlepas tadi kontrol bola yang sayang-sayang, tapi masih bisa terus mengejar bola. Rizky balik lagi pada Zaki. Umpan kali ini kita lihat Narendra Telat. sekali. Ya ini dia, terkesan hanya terus menyapu bola, dan tentu saja dengan permainan seperti ini kita masih bisa terus menguasai bola, tapi tinggal bagaimana menciptakan peluang di area pertahanan Palestina yang masih menjadi PR sejauh ini, pemirsa. Satu pemain lagi, kapten mereka Manasra, ini sudah 2 kali ini. Ya pemirsa, jangan lupa ya, ayo dukung dan saksikan terus Garuda Asia yang akan bertanding di kualifikasi AFC 17 Asian Cup 2023. Nanti hari Minggu ya, Indonesia akan menghadapi Malaysia jam 7:30. Tentu saja live eksklusif di Indosiar dan video. Tanpa penonton, tanpa supporter, dukung U17 dari rumah saja, Indonesia juara. Kita coba hitung-hitungan ya, Binder ya. Kalau ini kita menang, kita ada di puncak kelas. Yes. Dan pertandingan melawan Malaysia akan menjadi sangat menentukan. Artinya draw saja sudah menempatkan kita sebagai juara grup ya. Iya betul, dan lolos otomatis ya Piala Asia U17. Tapi biar bagaimanapun para pemain Indonesia juga perlu fokus dulu ya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, Betul sekali, setuju dan saya. juga fokus untuk meraih kemenangan. Iya. Itu yang penting, karena Bukan mencari draw ya. iya, bukan mencari draw, bermain di kandang sendiri, dan juga sebetulnya secara permainan kita bisa melihat permainan yang rapi dan juga indah, menghibur kita juga sebetulnya. Iya. Ini dia, kita lihat. Bola 4-3-3. Iya. Narendra tegar kali dikuasai bola, pemirsa. Balik lagi kepada Hanif. Hanif umpan progresif ke depan, kali ini kita lihat terbaca tadi. Terus lebih cepat lagi sepertinya. Satu serangan dan iya, berkali-kali hanya terkesan seperti alirkan bola Iya. saja ke depan, dan itu Betul. biasanya mengarah kepada Iqbal atau Zaki yang sedang kuasai bola kali ini. Kaviatur masih bisa kuasai oleh Rizal Subagja. Balik lagi pada Zaki, kita lihat Hanif membuka ruang. Ini dia Hanif cepat Hanif. Kaviatur menguasai bola. Pauno teh. Kaviatur ini tentu akan dievaluasi tersendiri bagi Coach Bima Sakti nanti di babak yang pertama. Narendra, iya dalam posisi Sudah di ruang sempit wae mikeuna. berbahaya, cepat. Ini dia Zaki tadi, Aduh. cepat saja back pass kepada Andrika. Ampun. Iya, tampaknya Zaki adalah pemain pertama dari lini pertahanan yang akan memberikan pressing ke pemain dari Palestina. Ya. Tuh, kagok wae. Hati-hati Hanif. Jangan berikan passing ketika lawan sudah dekat, sudah terblok. Wah, Tidak, tuh akan ngurus. kakak. Jangan Yes. balik ini 7, masuk ke dalam, kirimkan umpan. Wah, mengarah lagi kita lihat Narendra, tapi berikan bola kepada Shot. Habil Yafi. Masih Habil Yafi. Crossing yang langsung mengarah ke gawang. Bola keluar tadi dan tendangan gawang untuk Palestina. Untuk kedua kalinya Habil coba memberikan umpan ke dalam ya, tapi sayang sedikit melenceng tadi umpan yang dilepaskan. Terus iya, terus di Jika memang dia mendapatkan tawakeun perlawanan jago. ekstra ya dari para pemain Palestina. Itu dia, kita melihat minimal ada 2 pemain Palestina yang akan mengawal pergerakan dari pemain Indonesia, dan bermain lawan tim yang betul-betul bertahan akan kesulitan tentunya bagi para pemain kita untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya karena jumlah pemain mereka lebih unggul di lini pertahanan. Ya, ini dia pemirsa, kita harus terus konsisten. Oh, pelanggaran tadi jelas karena julukan bagian bawah sepatu, dan itu jelas pelanggaran dari Ahmed Saliman. Sempat baca laporan TSG ya setelah World Cup 2018, memang PR besar untuk tim-tim yang bermain terbuka adalah membongkar lini pertahanan lawan yang begitu ketat. Itu sebabnya banyak cara yang dilakukan, termasuk pergerakan orang ketiga. Oh, baik sekali kali ini Rizal Subagja, crossingnya kali ini pemirsa saya. kumaha Ya, ini tuh yang perlu dibenahi si dari Rizal mah tuh karena sudah 2 kali dia memberikan umpan tapi tidak bisa diterima oleh rekannya. Padahal tadi seperti yang kita lihat dia sudah berada dalam ruang terbuka. Ya. Jadi ketika fullback sudah berada dalam ruang terbuka harus bisa lebih fokus lagi untuk mencari angle
mengirimkan umpan yang lebih akurat ke dalam kotak penalti. Ya. Karena di sepak bola modern, fullback juga bisa bermain sebagai winger jika memang dia lebih sering melakukan overlap, dan itu Ya. banyak dilakukan oleh pemain-pemain di Eropa juga. Betul. Ada istilah inverted fullback bahkan. Iya, Yang betul. sering mengisi pos di gelandang tengah untuk bisa membagi bola dan memadatkan lini tengah untuk tetap terus menguasai bola di lapangan tengah. Iya, dan yang pertama melakukan itu adalah pemain asal Brazil ya, Cafu. Ya. Tahun 90-an itu dia, fullback sebelah kanan. Yes. Istilahnya inverted fullback belum nongol saat itu. Iya, betul. Tapi dia yang paling awal ya sebagai fullback, sering maju, diikuti oleh Panucci dari Italia. Masuk istilah false nine. Iya. Top di era Guardiola, tapi sebenarnya Cruyff sudah memainkan itu. Iya. Saat Michael untuk ditaruh di posisi nomor 9. Betul, dan Dideketkeun heula aneh teh. Dan dia katakan false nine terbaik adalah Messi. Kita lanjut lagi pemirsa. Zaki kali ini baik sekali. Cafiato, umpan efek variasi kakak. Yeah. Kan kakak, umpan berkelas tadi sebenarnya. Anjurkeun teuing atuh, aduh. Sangat positif. Kenapa positif? Karena pergerakan membuka ruang dari kakak, menciptakan sebuah opsi umpan seperti ini. Baik sekali. ini memang bolanya Kakak ya, tapi terlihat dia miss kick. Dia tidak bisa shooting mengarah ke gawang dari Abu Shakra sehingga tendangannya melenceng, tapi juga umpan yang akurat ya dari Cafiatur ya tadi ya sepertinya. Iya, umpannya dengan efek ya kaki kiri. Iya betul, karena Punggung kaki itu. betul pemain-pemain kidal yang memang kita tahu punya visi permainan untuk membagi bola ya. Iya. Dan Coach Bima Sakti menaruh dua pemain seperti itu, Jehan dan juga Cafiatur. Baik sekali. Banyak kita lihat pemirsa. Aduh, Ramada. sekolah. Jihan Palevini 7. Ini dia mendapatkan support dari Heula. Rizal, tapi memberikan bola lagi pada Cafiatur. Iqbal yang 7 kali ini masih Iqbal. Iqbal. Ya pendek saja, sangat tenang, cumbung serangan lagi. Umpan panjang kali ini pada Habil, maksudnya sudah terbaca, bola keluar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Ya, Habil naik cukup tinggi, terus mensupport serangan karena sepertinya pemain lain dari tengah akan masuk ya mendekati kotak penalti pertahanan Palestina. Karena para pemain Palestina betul-betul menuntut pemain mereka di lini pertahanan. Ya, TJ masuk angin, madu khusus untuk masuk angin. Kita lihat sedang berdiskusi, ofisial pelatih dari Palestina mungkin mikir gimana caranya tetap bertahan seperti ini, konsisten sampai dengan babak kedua nanti ya Binder. Sebetulnya untuk bertahan itu memang merupakan salah satu bagian dari game plan. Tapi selain bertahan perlu juga merancang counter. Ya, Jika tidak akan sulit menciptakan peluang. Jika tidak bisa menciptakan peluang maka sulit mencetak gol. masalahnya Palestina sekarang sudah tidak ada Iya. ini lagi ya, sudah nothing tulus juga mereka. Betul. Tidak ada peluang juga untuk lolos walaupun Iya. sebagai runner up juga. Betul, tapi resikonya jika bermain terbuka, pertahanan mereka akan Itu dia. terekspos. Itu dia. Hanif Ramadan, kita lihat Hanif Ramadan, Cafiatur yang 7, masih Cafiatur, balik lagi pada Hanif. Hanif, mana fullbacknya ini? Oh, memilih berikan bola kepada Narendra. Narendra, ini dia, tapi masih bisa dihalau lagi tadi oleh Manaskra. Lalu kita lihat Zaki. Ya baik sekali kita lihat. Oh, ini Tengah dia masuk tuh, ke dalam. Lolos kali ini. Bukan pelanggaran Ya. upaya pemirsa. Nggak nyempuk kali itu waktu lebar heula. Ah. Center back dari Indonesia antara Zaki maupun Iqbal yang terus mendapatkan bola buangan dari Palestina. Baik sekali kita lihat ya. Lepas lagi pada Iqbal. Siapakah akan diberikan bola pada Zaki? Ya, Zaki. Narendra melihat. Masih Zaki. Dan bola pada Narendra. Balik lagi pada Zaki. Kanan kali ini Rizar. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya, yang sangat baik untuk terus membangun serangan dan terus konsisten menguasai bola. Kita lihat Hanif Ramadan, hati-hati. Si Hanif kontrol eta fokus. salah wae Hanif. sih. Ya, hati-hati Hanif. Sudah sepertinya ada teriakan dari Coach Bima kepada Hanif. Telat wae si eta si Hanif, ganti ah. Mengambil Bukan dua mah. pelanggaran, tidak ada opsi. Dan akhirnya terkena kartu kuning. Ya, sudah 2 kali ya pemain Indonesia kehilangan bola di tengah yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Palestina. Sebelumnya Tegar dan kali ini kita melihat Hanif kehilangan bola. Oh ya, ini telat. Betul, ini pelanggaran yang telat dari Iqbal. Sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning ya di pertandingan lawan Uni Emirat Arab. Dan kali ini mendapatkan kartu kuning lagi.
Oh, berarti akumulasi ya? Gitu? Absen ya, artinya di pertandingan lawan Malaysia ya. Hitungannya 2 kartu kuning ya. Ya, sangat disayangkan, tapi ya tetap kita harapkan yang terbaik tentu saja dari Indonesia, dan Iqbal masih harus melakukan perawatan ya pemirsa. Gantina Ini sahabat yang mah. sering dikatakan bahwa hati-hati ketika dalam situasi menerima bola. First touch menjadi sangat penting, karena kalau first touch-nya tidak terlalu baik seperti tadi, maka yang agak kerepotan itu rekannya Iqbal. Ya, karena mungkin karena opsi lagi untuk melakukan pelanggaran tadi. Ya, karena pemain Palestina langsung berhadapan dengan lini pertahanan Indonesia. Ya, Sedangkan Iqbal dan Zaki naik cukup tinggi ya. betul. Jadi orang terakhir di lini tengah sebenarnya tadi Hanif Ramadan. Betul. Seperti sebelumnya Narendra Tegar ya, yang kehilangan bola, Ya, yang bisa diblok oleh pemain Palestina, kemudian mereka mendapatkan peluang betul. untuk mencetak gol. Jadi memang kehilangan bola di tengah itu Bahaya sangat bahaya karena Indonesia dalam attacking mode. Iya. Banyak pemain yang berada di depan. Jadi ketika pemain di tengah kehilangan bola, pemain tim lawan akan berhadapan dengan pertahanan. Betul. Butuh sekitar 6 sampai 8 detik untuk balik lagi ke posisi semula. Betul. Telat gitu tak, telat ngangkat. Habil, masih Habil pada Narendra kali ini mencoba membantu juga membackup posisi dari Hanif Ramadan. Narendra, ayo terus, kita terus konsisten menekan, jangan putus asa, jangan juga terpancing kemudian langsung memberikan umpan-umpan jauh.